Semangat pagi, saya Darlan Sembiring, jabat Kepala Bidang Diperbantukan Distrik Danau Utara. Hari ini saya akan memberikan materi sadari dengan judul materi Risiko Legalitas Aset Perusahaan. Terima kasih. Hari ini, pagi ini, saya akan memberikan materi tentang risiko legalitas aset perusahaan. Baik, kita di kantor distrik RN Utara ini wajib juga paham apa risiko legalitas aset perusahaan kita saat ini. Perusahaan kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. Tentunya kita harus paham juga apa saja sih yang menjadi legalitas perusahaan perkebunan yang menjadi tempat kita bekerja sehari-hari. Tentunya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, terutama kita adalah perusahaan BUMN, kita harus tertib dan taat kepada regulasi dari pemerintah saat ini. Sebagai perusahaan perkebunan, tentu kita harus paham apa yang menjadi legalitas dari perusahaan sehingga perusahaan ini dapat bekerja, dapat beroperasi. Yang pertama itu adalah hak guna usaha. Hak guna usaha ini tentu penting untuk kita bergerak di perkebunan. Selanjutnya ada juga kita izin usaha perkebunan, IUP. Nah, selanjutnya juga kita harus, saat ini kita harus taat juga kepada Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi regulasi dari pemerintah. Apa sih risiko yang kita akan hadapi bila perusahaan kita tidak mematuhi beberapa regulasi tadi? Yang pertama, kalau kita tidak patuh terhadap regulasi HGU kita, baik dari izin atau perpanjangannya, tentu aset-aset yang kita miliki ini akan berisiko menjadi kawasan yang menjadi diklaim oleh pihak lain yang menjadi pengurangan terhadap luas areal kita, dapat diambil orang secara paksa oleh masyarakat sehingga mengurangi operasional di perkebunan kita. Nah, selanjutnya ada lagi izin usaha perkebunan. Nah, izin usaha perkebunan ini harus kita miliki dan harus kita lakukan izinnya, permintaan izinnya. Kalau izin ini tidak kita miliki, tentu perusahaan kita dapat diklaim atau ditutup operasionalnya. Nah, selanjutnya apabila kita tidak mematuhi izin untuk kawasan hutan, apabila perusahaan kita berada di kawasan hutan, tentu ini akan melanggar Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai risiko yang saya ungkapkan tadi, kita di kantor distrik RN Utara yang memiliki 5 kebun di bawah kita dan 3 PKS, pabrik kelapa sawit. Nah, ini wajib kita sebagai karyawan pelaksana di distrik tentu mengingatkan kebun-kebun dan PKS yang ada untuk segera melengkapi izin-izin ini. Apabila sudah masa berlakunya sudah wajib untuk diperpanjang, kita akan lakukan perpanjangan. Izin untuk kawasan hutan juga apabila tidak ada di kawasan hutan, saya yakin memang selama ini kita di 5 kebun kita yang ada itu masih mematuhi regulasi yang ada di kawasan hutan lindung. Nah, kemudian untuk izin usaha baik operasional di pabrik ataupun di kebun itu harus tetap rutin kita awasi dan kita kontrol apabila sudah masa izin itu sudah memasuki masa perpanjangannya. Jadi kesimpulannya, kita untuk mengurangi dampak terhadap risiko yang saya sebutkan tadi, sebagai tanggung jawab dan fungsi kita di kantor distrik yang membawahi 5 kebun yang ada dan 3 PKS yang ada, kita wajib mengingatkan kebun dan pabrik untuk tetap mematuhi izin-izin usaha, HGU-nya, supaya tidak ada risiko yang berdampak terhadap adanya pelarangan izin usaha atau ada sanksi hukum yang diberikan pada kita, kemudian akan menimbulkan dampak kerugian bagi perusahaan kita. Tentunya kita menjadi tanggung jawab kita bersama di sini untuk tetap mengawasi dan memantau apakah 5 kebun dan 3 PKS yang ada di bawah
pengawasan kita untuk tetap mematuhi aturan dan regulasi dari pemerintah. Saya Elvira Dwi Pahlawi Lubis sebagai Krani di Distrik Krayan Utara mengucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Darlan mengenai Sadari. Materi tersebut sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Terima kasih.